Kira-kira seminggu lagi mau Idul Adha, ngapain ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rinal. Dan episode kali ini banyak orang yang ini sih saran saya cuman hanya berbagi pengalaman. Jadi seminggu lagi mau motong, mau Idul Adha, apa sih yang harus dilakukan ya? Apa ngasah terus atau ngapain gitu? Apa ikutin pelatihan penyembelihan? Nah, inilah saran dari saya. Oke, seminggu sebelum acara Idul Adha, penyembelihan biasanya nih si tukang jagal nih ya, baik yang profesional maupun yang junior ya, yang senior sama junior, mereka selalu apa sih namanya, bukan bukan nervous ya, tapi apa sih namanya, deg-degan gitu, deg-degan. Nah, seminggu lagi mau ngapain nih? Jadi ada juga yang sibuk nyari apa sih namanya, nyari pisau, nyari serpening, nyari asahan, muter ke sono ke sini. Akhirnya ketika sudah malam takbiran itu sudah capek ya, fisik sudah capek. Nah, saran saya yang saya lakukan ini sih hanya sekedar berbagi pengalaman. Jadi seminggu sebelum Idul Adha itu kita rehat ya. Kita istirahat, tapi istirahatnya dengan olahraga. Jadi untuk asah mengasah itu cukup sebelum seminggu sebelum Idul Adha itu sudah rapi. Jadi pengasahan pisau itu sudah kita taruh tas ya. Nanti Idul Adha baru kita bawa. Jadi pengalaman saya begini, ini pengalaman saya. Jadi ketika nanti malam takbiran Idul Adha itu was-was, terasa was-was, ini pisau tajam nggak? Ini pisau gue tajam nggak? Aduh, gue bingung nih mau nanya kemana lagi nih. Ini udah tajam belum? Tes lagi pakai tisu, pakai segala macam, terus nontonin di Facebook segala macam ya. Banyak juga yang nongolin apa sih namanya, slice tisu. Saya nggak tahu maksudnya apa gitu, apa dia mau dagang, apa dia cuma mau mamerin bahwa dia bisa slice tisu atau plastik gitu. Sekarang itu banyak banget, saya juga bingung gitu maksud dan tujuannya gitu, apa dia berbagi apa gitu ya, cuman hanya slice tisu gini. Kebanyakan tuh begitu metodenya, jadi monoton gitu, maksudnya tuh gini ya, semuanya harus menjadi penyembelih, nggak juga. Jadi nanti sebelum Idul Adha malam takbiran itu kita sudah tidur ya. Jadi ya habis Isya itu kita udah tidur, jadi fit. Nah, seminggu sebelumnya itu kita olahraga. Olahraganya apa? Menjaga stamina tubuh, minum vitamin, jamu atau segala macam selama seminggu itu, dan olahraga kecil seperti ini ya. Ya, seperti ini, pakai apa sih namanya, hand grip ya. Jadi bisa di rumah begini, karena ini buat menguatkan jari-jari juga ya, karena pisau ya membutuhkan tenaga juga ya, walaupun tajam gitu ya. Nih ya, gini. Nah, ini kanan kiri boleh ya, untuk menjaga tangan agar tetap fit ya, agar tetap fit. Nah, ini olahraga tiap pagi ataupun sore bisa, dan kita menggunakan barbel. Barbel ini saya nggak tahu berapa kilo, 10 kilo atau berapa kilo nih saya lupa, tapi lumayan berat. Nah, ini kita aplikasikan ya tiap pagi atau mau tidur ya. Jadi kalau kita mau narik atau dorong begini aja ya. Tuh. Wah, ini sangat mantap sekali nih. Jadi di sini kita kuat, bahu kita nggak goyang ketika kita motong, dan tangan kita pun stabil ya. Kanan kiri harusnya imbang ya. Begini juga ya. Tangan kiri kita harus imbang gitu, walaupun tangan kanan yang memotong, jadi harus imbang, jangan timpang, ntar jalannya sengkle. Gini ya. Ya pagi itu seminggu Anda harus latihan ya, seminggu atau sebulan sebelumnya ya, terus aja begini. Jadi menguatkan otot Anda untuk menggenggam pisau dan kuat gitu ya. Jadi juga
bisa menakar kekuatan Anda. Ketika pisau Anda tajam, Anda tidak butuh tenaga yang besar. Nah, ketika sudah malam takbiran, waktunya kita istirahat. Jadi pengalaman saya, waktu beberapa tahun yang lalu ketika mau Idul Adha malam takbiran itu, waduh, kita giras ya, gerawasan istilahnya tuh nggak tenang. Nih besok pisau saya gimana nih, tajam nggak nih? Aduh, saya harus nanya ke siapa lagi, saya harus ngasah ulang lagi. Akhirnya, awalnya kita sebenarnya pisau itu sudah tajam, terus kita cek lagi malam takbiran, kita lagi raba-raba, ya kita gini-gini, loh, kok kayaknya sih nggak tajam. Nah, ini yang jadi kendala. Ini yang jadi kendala Anda nanti. Jadi semua yang sudah Anda curahkan sebelum malam takbiran untuk ngasah dan menanya sono ke sini ya, terus minta asahin orang segala macem, nah itu yang menjadi kendala Anda karena Anda nggak pede, ya. Jadi ketika Anda sudah menentukan ketajaman yang Anda mau, bukan ketajaman orang, sekali lagi ya, ketajaman yang Anda inginkan, bukan ketajaman dari orang ataupun ketajaman misalkan dari saya. Ini bang, saya udah tajam nih, diasah gini. Wah, kayaknya kurang tajam ya. Semua orang berbeda-beda, nggak bisa disamain. Misalkan Anda kasih pisau ke saya udah tajam, saya bilang, ah nih kayaknya belum. Anda jangan tersinggung gitu. Maksudnya Anda jangan tersinggung, karena setiap orang tuh beda-beda. Misalkan di saya nggak bisa slice tisu macet. Tapi di slice, apa sih namanya, plastik lancar. Wah, kayaknya slice tisu belum bang. Terus aja diasah sampai slice tisu. Itu nggak juga. Justru pisau-pisau saya kebanyakan kalau untuk slice tisu itu tidak begitu ini, tapi di leher tuh enak banget. Sekali ngebuka, setrek gitu, enak. Dan itu semua masing-masing beda. Nah, untuk malam takbiran itu harusnya Anda tidur. Nah, ketika Anda sudah ngoprek lagi, yang sudah Anda asah, itu jadi ada pikiran yang benar-benar mengganggu ya. Dari psikis Anda juga terganggu, mikirin nih tajam gak nih besok. Lalu di malam takbiran itu Anda ini lagi nih, coba-coba lagi ngiris-ngiris apa segala macam ya, apa tisu apa segala macam. Jadi konsentrasi Anda terpecah. Padahal itu Anda udah tahu, yakin itu tajam. Itu asahan Anda itu tajam, atau asahan orang itu istilahnya sudah dites ya, tajam. Tapi kenapa malam itu Anda harus ngecek lagi gitu? Nggak usah. Jadi udah ditaruh di brankas, istilahnya di tas ya, akan siap besok pagi kita berangkat untuk pemotongan. Nah, malam itu dikosek-kosek lagi, dikosek, akhirnya nggak tajam. Nah, ini kendalanya di situ. Jadi kalau bagi yang pemula gitu kan, itu hanya bisa, ya gimana nih kok nggak tajam nih, aduh saya nggak mau gagal tahun ini. Dia udah ngelihat YouTube semua, pengen sekali tarik ya. Jadi Anda juga jangan istilahnya jangan jumawa ketika Anda bisa sekali tarik, niat Anda motong atau niat Anda pamer. Nah, memang sekarang itu trennya satu kali tarik kayaknya wah banget gitu ya. Jadi orang-orang berlomba itu sampai, ini bisa nggak bang sekali tarik loh? Kok nanyanya sama orang gitu? Ini bisa nggak bang pisau ini sekali tarik loh? Jangan nanya sama orang. Pengalaman ada sama Anda, skill ada sama Anda. Ketika pisau itu bagus, skill Anda kurang mumpuni, loh nanyanya ke saya gitu loh. Maksudnya kok bisa kan sekali tarik nih loh? Aneh gitu, kadang-kadang nih orang pengen nyembelih tapi yang instan, dia diasahin orang, pisau beli bagus, dia tinggal pakai, tinggal begini doang, tapi dia nggak pelajarin lagi gimana cara menajamannya lagi. Aduh, fatal itu ya. Makanya saya bilang di video-video sebelumnya, kalau ada orang yang males ngasah, mendingan lu nontonin orang yang lagi kurban, nontonin aja gitu ya. Oh gitu ya caranya. Jangan sampai Anda nanti ketika udah terjun, terus Anda nggak mau ngasah, diasahin orang, maunya instan nih, kuat berapa sapi, Anda maunya dilihat orang. Wih, dia motongnya bagus. Wah, satu kali tarik dengan jumawanya gitu ya, dengan hebatnya, habis motong langsung ditinggal, ceritanya tuh hebat lah gitu ya. Ya itu juga semua, saya juga begitu ya waktu-waktu tahun lalu ya, waktu berapa tahun yang lalu, serasanya gimana gitu ya. Jadi pas langsung dimotong, langsung kita kabur lah ya, padahal itu salah. Saya bilang itu salah, kenapa? Sebagai penyembelih jangan diangkat dulu pisaunya. Ketika Anda lihat mana yang terputus ya,
mana yang terputus itu wajedainnya, ininya, mana kalau udah muncrat dua-duanya, Anda teliti lagi. Kalau misalkan ada yang belum, tambahin sedikit. Itulah gunanya pisau jangan diangkat dulu, gitu. Gitu maksudnya, jangan langsung ditinggal. Nah, habis diangkat, jangan langsung kabur. Pastikan dulu kematian hewan, karena Anda yang berhak menentukan itu sudah mati apa belum. Jadi Anda tongkrongin di situ, lihat kondisi hewan, cek matanya, pegang perutnya, ya tusuk gini perutnya, apakah dia masih gerak atau tidak. Itu jangan dulu diseret. Seorang penyembelih ini tugasnya berat loh. Tugasnya berat. Ini masalah agama loh, masalah ibadah, ya. Karena di tangan Anda itu penyembelihan, ya. Karena Andalah talentnya di situ, bukan orang, ya. Kalau Anda salah, itu Anda dosa dan dosa semua juga, gitu. Nah, biasanya itu mau Idul Adha begitu. Terus juga banyak juga ya di pecebok, ya. Di pecebok banyak yang begini, yang segala macam lah, yang pakai tisu. Jadi nggak tahu ya niat mau jualan apa gimana gitu, apa cuman mamerin, wah nih gue bisa slice tisu, bukan ya segala macam. Ya tujuannya masing-masing lah gitu ya. Kalau saya sih cuman ya mudah-mudahan ya pisaunya tajam gitu ya. Tapi Anda jangan jumawa dulu kalau misalkan Anda bisa itu semua. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa aja menumpulkan pisau Anda ketika hari raya kurban. Kalau Anda sombong. Nah, itulah ada tips dari saya ya, sekedarnya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Ini pengalaman pribadi ya, jangan di-compare sama pengalaman Anda gitu ya. Wah, saya mah malam takbiran tuh saya nongkrong, Bang. Wah, masalah golok, masalah ini itu saya pelatihan sono sini ya, jangan disamain ya. Kalau saya istirahat seminggu itu saya istirahat tapi saya olahraga ya. Jadi fisik kita tuh bagus nanti ketika Idul Adha. Yang pertama adalah latihan olahraga yang seperti tadi ya, pakai barbel atau pakai hand grip, dan minum vitamin dan jamu ya, jamu-jamu yang istilahnya bisa membugarkan lah, bisa kesehatan. Maaf Bang, aduh Bang, Kamu maaf, apa aduh, sih? maaf ya, mau minjem duit Bang, minjem duit saya, aduh, buat beli jamu, saya kan mau motong nih Bang, aduh jadi malu, maaf ya, mau motong tuh, minjem duit Bang, kan Abang kan udah Ya udah, YouTuber sekarang, nanti ya, mau minjem nanti duit ya. buat Oke, beli pisau, nanti ya. buat minum Ntar jamu, saya kasih pinjem ya. maaf ya Oke. Bang, Saya lagi siaran nih ya. Ntar ya. jadi malu lah, Sip. maaf ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Next video tunggu di Rinal Channel. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.